Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Sehat semua ya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semua sudah siap belum? Iya, kalau sudah siap, jangan lupa juga disiapkan Alkitab dan juga persembahannya. Untuk itu adik-adik, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat 322, Terang Matahari. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga untuk mempersiapkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelumnya, yang minggu kemarin sekolah minggu, ada enggak? Coba angkat tangannya. Wah, banyak ya. Kalau begitu, adik-adik ingat gak pengajaran minggu lalu tentang apa ya? Iya, Yesus Juru Selamatku. Minggu ini adik-adik akan belajar tentang melayani. Dengan tema, kita dipilih menjadi pelayan. Untuk itu adik-adik, kita berdoa dulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami untuk berbakti kepadamu. Tuhan, berkati anak-anak-Mu supaya dapat mengikuti kebaktian ini dengan penuh sukacita, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapilah hati dan telinga kami, supaya kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu dan juga dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan ya. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-13. Kakak ulangi lagi ya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari 1 Timotius 4, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13. Kita membacanya bersama-sama ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu,
sampai aku datang. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Shalom adik-adik dari kelas Pratama. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, pintar. Nah, adik-adik, seperti yang Kak Deborah tadi katakan, tema kita pada minggu ini yaitu kita dipilih menjadi pelayan. Nah, adik-adik, itu artinya kita semua boleh untuk melayani Tuhan. Nah, walaupun kita masih kecil ya adik-adik ya, kita masih kecil, kita masih muda, kita tetap boleh melayani Tuhan, khususnya di gedung gereja. Nah, pada tahun ini adik-adik ya, kita sudah mulai untuk melakukan pujian virtual yang nanti akan ditayangkan di ibadah Natal anak sekolah minggu. Masih ingat gak tanggal berapa? Tanggal 27. Iya, pinter. Jangan lupa ya. Nah, khusus untuk anak-anak dari kelas Pratama akan membawakan 2 pujian. Yang pertama yaitu pujian membaca puisi. Nah, lalu yang kedua yaitu pujian gerak dan lagu. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang kebagian untuk membawakan pujian membaca puisi? Ayo, ada nggak? Wah, kakak lihat ada yang angkat tangan tuh. Nah, sekarang siapa di sini yang bertugas untuk membawakan pujian gerak dan lagu? Nah, kakak lihat ada juga itu yang angkat tangan. Nah, adik-adik, itu semua adalah merupakan contoh kita dapat melayani Tuhan walaupun secara virtual ya. Nah, kita tetap dapat membuat orang-orang bersukacita melalui penampilan kita saat ibadah Natal nanti. Walaupun kita beribadah Natalnya secara live streaming di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik, selain itu juga kita saat nanti sudah bisa beribadah secara offline nih ya, saat kita sudah dapat bertatap muka dan beribadah di gedung gereja. Nah, adik-adik juga tetap masih bisa untuk melayani Tuhan. Contohnya apa? Misalnya ada adik-adik di sini yang bisa bermain alat musik nih. Nah, alat musik apa aja tuh Kak? Apa aja? Contohnya gitar atau piano, atau mungkin ada juga adik-adik di sini yang bisa bermain alat musik biola. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin yang lain, adik-adik mau menjadi kantoria. Kantoria itu apa sih Kak? Aku sering dengar loh. Nah, kantoria itu adalah pemandu pujian. Dengan adanya kantoria, pujian-pujian atau lagu-lagu yang susah dapat kita nyanyikan dengan mudah, sehingga kita dapat memuji nama Tuhan secara bersama-sama. Tapi Kak, aku gak bisa main alat musik, aku juga kurang pede kalau nyanyi. Boleh gak kalau aku berdoa aja? Boleh gak kalau aku jadi pendoa aja? Wah, boleh banget itu ya adik-adik ya. Bahkan saat adik-adik cuman ingin berdoa atau hanya ingin membawa kantong kolektan pun juga boleh. Kantong kolektan itu apa ya? Kantong kolektan adalah kantong persembahan. Nah, adik-adik seperti tadi ya, bermain alat musik, lalu menjadi kantoria, lalu menjadi pendoa, dan membawa kantong persembahan, itu semua adalah peran-peran atau bentuk-bentuk pelayanan yang dapat kita lakukan di gedung gereja. Nah, tapi
ada satu hal nih adik-adik ya, yang ingin kakak katakan kepada adik-adik, yaitu dalam peran-peranan tersebut, kita harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Kita harus melakukan pelayanan itu dengan persiapan, harus dengan persiapan yang baik. Nah, tidak boleh dengan asal-asalan. Oleh karena itu ya adik-adik ya, Kakak Nomi ingin memberikan pesan kepada adik-adik, saat kita melakukan pelayanan untuk Tuhan, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita harus meminta bimbingan kepada Tuhan agar kita dapat melayani Tuhan dengan baik. Kita juga dapat melayani sesama kita dengan baik, agar pelayanan kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya bisa diantar oleh mama atau papanya ke gedung gereja ya. Sebelum itu, kita akan mendengarkan nas persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita juga akan memuji Tuhan dari lagu NKB 217, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Baik adik-adik, kita akan berdoa persembahan dan juga untuk menutup firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas berkat berlimpah yang Engkau berikan, sehingga kami dapat memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, berkati persembahan yang sudah kami berikan, supaya berguna bagi gerejamu dan bagi sesama kami. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu supaya anak-anak-Mu dapat menjadi pelayan dan menjadi alat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Menjadi pelayan di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun mereka berada. Biarlah ya Tuhan, kami semua dapat melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tematis dengan lagu Melayani Lebih Sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh.
Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Adik-adik semua diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Ya adik-adik, kebaktian kita telah selesai. Tapi sebelum itu, kakak ingin memberitahu ada pengumuman. Kita akan merayakan Natal sebentar lagi. Adik-adik masih ingat tanggal berapa? Iya, tanggal 27 Desember 2021, jam 3 sore. Adik-adik nanti bisa mengikutinya melalui live streaming di jam 3 sore ya. Nah, minggu depan, tanggal 26 dan tanggal 2 Januari, adik-adik bersekolah minggunya bersama dengan kebaktian umum ya, di jam 9 melalui live streaming. Dan kita akan bertemu lagi di pertengahan bulan Januari. Untuk itu adik-adik, sampai bertemu di Natal tanggal 27 Desember. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!